Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Setiawan, nomor absen 11 menjadi Bapak. Perkenalkan, nama saya Kailani Sina Afifa, absen 19, berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Laura Kurnia Presa Iskandar, absen 20 sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Giza Putri, absen 14 sebagai tetangga. Perkenalkan, nama saya Indra, absen 17 sebagai anak sulung. Legenda Batu Belah Batu Petangkup mengisahkan sebuah keluarga petani yang hidup serba kekurangan di tanah Gayo, Aceh. Kesedihan dan penderitaan yang dialami kepala keluarga beserta sang istri bertambah karena anak pertama mereka sangat tidak mengerti akan kondisi dan situasi yang dialami keluarga. Bahkan, anak itu tak sudi untuk mengurus adiknya. Hingga suatu saat, hal yang tidak masuk akal terjadi pada keluarga tersebut. Suatu hari ketika musim kemarau, ladang kecil yang dimiliki petani tersebut sangatlah kering dan tidak membuahkan hasil. Bu, kita sudah tidak ada uang lagi, ladang juga kering kerontang. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambung hidup, Bu? Bagaimana kalau kita jual hewan ternak kita, Pak? Tapi kan kambing-kambing itu sangatlah kurus, tidak akan laku mahal kalau di pasar. Nanti coba sulung untuk mengembala di padang rumput ya, Pak, supaya gemuk. Ya, Bu. Sulung, sulung. Udah, Bapak. Tolong kamu beri makan kambing di padang rumput ya. Persediaan uang sudah menipis, sedangkan ladang kering. Nggak mau. Kenapa sulung? Tolonglah ya Bapak dan Ibu. Ya, Nak. Rencananya kambing akan Bapak jual ke pasar untuk pemasukan kebutuhan kita. Tak lama kemudian, sulung mau mengembala seekor kambing yang dimiliki ayahnya. Namun, tak sampai di padang rumput yang dituju, sulung memutuskan untuk tidur di bawah sebuah pohon hingga sore. Dan ketika bangun, kambing yang dititipkan ayahnya sudah raib entah kemana. Tanpa rasa bersalah, sulung tak menjelaskan kejadian sebenarnya. Mana kambingnya? Loh, kambing kita mana, Sulung? Kok tidak ada? Hehehe, tadi hanya di sungai, Pak. Apa? Hanyut? Bagaimana bisa hanyut? Ayah sangat kecewa pada sulung yang tidak bisa diandalkan. Padahal, semua hal yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup bersama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Tanpa pikir panjang, ayah segera berangkat ke hutan untuk melihat perangkap yang sengaja dipasang untuk menjerat hewan yang ada di sekitar hutan. Wah, bagaimana ini untuk mencukupi kehidupan keluarga? Wah, lumayan ada seekor kambing untuk mencukupi kebutuhan hidup selama. Dengan rasa gembira, ayah melepas jeratan yang ada pada kaki hewan tersebut dan membawanya pulang. Ia dengan penuh semangat membawa hewan itu keluar hutan. Namun, hal tak terduga terjadi sebelum ia keluar dari hutan. Sungguh naas nasibnya, ia tewas ketika melompati bebatuan karena terjatuh dan kepalanya membentur sebuah batu.
Sementara itu, ibu sedang memarahi sulung yang tega membuang beras terakhir yang tersedia di rumah dengan rasa sedih yang tidak terbendung. Sulung, kamu tuh apa-apaan? Selalu membuat orang tua susah. Saya saja mau memberes ke sumur. Lelah memarahi sulung, ibu pun meminta tolong agar sulung mengambil periuk tanah liat di belakang untuk dijual ke pasar. Sulung, ambilkan periuk ke belakang, akan ibu jual ke pasar. Kamu di rumah menjaga bungsu sambil menunggu bawa pulang. Buat apa aku mengambil periuk dan menjaga si bungsu? Mending aku pecahkan saja periuk ini. Aku jadi tidak bisa main. Tak disangka, periuk hasil buatan ibu dipecahkan begitu saja oleh anak nakal yang satu ini. Sungguh keterlaluan dan membuat hati ibu hancur berkeping-keping layaknya periuk yang sudah pecah itu. Sulung, apa kamu tidak tahu? Kita butuh makan. Ini satu-satunya harta yang kita miliki. Sungguh terlalu. Sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang baru 1 tahun hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah besar, sulung, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga datang di tengah kekacauan dalam rumah itu. Bu, saya ingin menyampaikan informasi bahwa suami ibu ditemukan meninggal dunia di tepi sungai. Saya dan warga ingin menyampaikan turut berduka cita atas kepergian almarhum. Namun, tak nampak raut wajah kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya, ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, ibu tidak sanggup lagi hidup di dunia ini. Ibu sedih melihat perlakuanmu. Tolong jaga bungsu, ibu akan menyusul bapakmu. Ibu sulung pergi menuju sebuah batu yang disebut batu belah, tempat suaminya terjatuh dan meninggal. Kemudian, ia pun bersenandung sambil berjalan menuju batu tersebut. Batu belah, batu petakuk, bawalah aku serta. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat ibu sulung terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, sulung pun sangat menyesal. Ibu, maafkan aku. Kembalilah, Bu. Aku menyesal, Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha sulung tetap sia-sia. Batu belah kini tertutup dan ia tak akan bisa bertemu ibunya. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby